Namaku Han Suyean. Di siang hari, aku adalah sekretaris pribadi Lee Ji-hoon, CEO muda Hansol Group yang karismatik, brilian, dan tampak selalu tenang di hadapan publik. Tapi di balik pintu kaca ruang kerjanya yang tertutup rapat, aku adalah sesuatu yang lebih dari sekadar staf. Aku adalah seseorang yang dia cintai secara diam-diam. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Aku tiba jam 7:50 menit. 10 menit sebelum kantor buka. Kupastikan semua dokumen rapat telah disusun rapi di mejanya. Gelas kopinya ku buat sendiri tanpa gula. Sedikit susu. Dia suka yang pahit tapi lembut. Katanya, seperti kita. Ketika lift VIP berbunyi dan pintunya terbuka, langkah-langkah khas itu membuatku menoleh. Ji-hoon masuk dengan jas abu-abu dan dasi biru tua. Senyumnya sekilas mengarah padaku. Tapi tak satu pun karyawan lain menyadari kedipan kecil di matanya. Yang hanya untukku. Selamat pagi, Pak Ji-hoon. Sapaku formal. Seperti biasa. Pagi, Suyean. Jawabnya datar. Tapi hanya aku yang tahu. Nada suaranya mengandung makna lain. Setelah rapat pagi selesai dan seluruh tim kembali ke meja masing-masing, ia memanggilku masuk ke ruangannya. Aku membawa berkas presentasi berikutnya, namun ia langsung menutup pintu dan memutar tirai otomatis, membuat kacanya berubah buram dari luar. Ada yang salah denganmu? Tanyanya sambil bersandar di kursinya. Melepas dasinya perlahan. Biasanya kamu akan tersenyum setelah aku datang. Aku duduk di kursi seberangnya. Menghela napas. Aku hanya kelelahan. Kita semakin jarang bertemu di luar kantor. Dia tertawa kecil. Kita bisa bertemu malam ini. Makan malam di tempat biasa. Aku mengangguk pelan. Tapi tak bisa menyembunyikan ragu di mataku. Malamnya, kami bertemu di apartemen pribadinya di Gangnam. Tempat itu seperti dunia yang berbeda jauh. Dari papan nama perusahaan dan hiruk-pikuk media. Di sana, dia bukan CEO. Dia hanyalah Ji-hoon. Lelaki yang menggenggam tanganku erat saat menonton film. Yang membuat teh hangat untukku tanpa bertanya. Saat kami duduk berdampingan di balkon, dia membisikkan kata yang selalu membuatku bertahan. Aku janji, suatu hari nanti, kita tak perlu sembunyi lagi. Aku hanya mengangguk. Aku ingin percaya, tapi jauh di dalam hati, aku bertanya, kapan suatu hari nanti itu akan datang? Pertanyaan itu terus mengiang bahkan setelah aku pulang malam itu. Aku berbaring di ranjang sempit apartemenku yang terletak di lantai 4 tanpa lift. Memandang langit-langit yang sudah mulai retak-retak. Sementara Ji-hoon mungkin tengah tidur di ranjang king size-nya, dikelilingi keheningan yang nyaman dan jendela kaca setinggi langit-langit yang menghadap Seoul. Aku mencintainya sungguh. Tapi kadang, cinta yang terlalu banyak disembunyikan bisa terasa seperti tak ada. Keesokan harinya di kantor, semuanya kembali ke skenario yang sama. Formalitas, basa-basi, dan berpura-pura tidak saling memiliki. Kami seperti aktor dalam drama panjang yang tak kunjung tamat. Di ruang makan karyawan, aku duduk bersama rekan-rekanku seperti biasa. Mereka membicarakan rumor baru yang ramai di media sosial. CEO Hansol Group dijodohkan dengan putri dari keluarga pemilik grup Myungjin. Hatiku mencelos. Bayangkan saja, dua keluarga konglomerat bersatu. Wah, semoga benar. CEO kita terlalu tampan untuk tetap lajang, kata salah satu staf perempuan sambil tertawa kecil. Aku tersenyum sama. Pura-pura ikut tertawa, padahal sendok di tanganku terasa semakin berat. Saat kembali ke mejaku, ponselku bergetar pelan. Pesan dari Ji-hoon. Jangan dengarkan rumor, aku hanya mencintaimu, Suyean. Tapi itu hanya kalimat yang manis, tapi tak bisa melindungiku dari kenyataan. Malam harinya, kami kembali bertemu. Ia datang terlambat 1 jam, wajahnya letih, jasnya kusut. Aku tidak suka melihatmu begini, kataku pelan saat membantunya membuka dasinya. Maaf, ibu kembali bicara soal perjodohan. Itu, aku sudah menolaknya. Tapi dia bersikeras. Aku diam, bukan karena marah, tapi karena takut pada kata-kata yang belum terucap. Aku ingin mengumumkan hubungan kita setelah pembukaan kantor cabang baru bulan depan, katanya sambil menggenggam tanganku. Setelah itu, aku akan bicara pada ibu. Aku janji, ulangku lirih, menatap matanya. Tapi jauh di dalam, aku tahu, cinta yang harus diumumkan dengan rencana, mungkin bukan cinta yang siap diperjuangkan kapan saja. Dan saat ia memelukku malam itu, aku mencoba percaya. Sekali lagi, aku mencoba percaya sekali lagi, bahwa cinta kami akan menemukan jalannya. Bahwa janji Ji-hoon bukan sekadar kata-kata manis yang larut bersama malam. Beberapa hari kemudian, dia menjemputku diam-diam saat kantor sudah sepi.
Dengan jaket abu-abu dan topi baseball menutupi wajahnya, dia tampak seperti siapapun bukan. CEO Hansol Group, bukan pewaris konglomerat. Hanya seorang pria yang ingin menghabiskan waktu bersama wanita yang ia cintai. Pulang ke apartemenmu, tanyaku saat mobilnya menyusuri jalan tol. Dia menggeleng. Tidak malam ini. Aku sudah booking villa di Pulau Jeju. Kita butuh tempat di mana kita bisa jati diri sendiri. Tanpa pandangan, tanpa sembunyi. Aku terdiam. Hatiku melonjak antara bahagia dan takut. Aku belum pernah diajaknya kemanapun sejauh ini. Bahkan, makan malam di restoran harus menunggu larut malam dan selalu di ruangan tertutup. Tapi Jeju, itu seperti liburan impian. Kami tiba pagi harinya. Angin pantai menyapa lembut wajahku. Villa itu tak terlalu besar, tapi dikelilingi taman bunga liar yang bermekaran liar dan indah, seolah tak peduli aturan. Seperti kami. Hari itu, kami berjalan menyusuri pantai, makan jajanan pasar di pinggir jalan, dan tertawa tanpa harus berbisik. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dunia tanpa rasa takut. Di malam ketiga, kami duduk di balkon villa, menatap bintang-bintang yang bersinar malu-malu. Aku ingin seperti ini terus, kataku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Jihun menggenggam tanganku erat. Setelah pembukaan kantor cabang Seoul, aku akan bicara dengan ibu. Aku janji. Dan setelah itu, kita akan ke Jeju lagi. Tapi sebagai pasangan yang tak perlu sembunyi, aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Saat itu, aku percaya sepenuhnya kami berciuman malam itu. Bukan dengan tergesa, bukan dengan takut, tapi dengan tenang. Seolah dunia mengizinkan kami. Seolah cinta kami sah, setidaknya di pulau ini. Tapi kebahagiaan terkadang seperti ombak, datang menghampiri, lalu perlahan menjauh. Dan aku belum tahu kalau ombak yang akan datang berikutnya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. 3 hari setelah kami kembali dari Jeju, semuanya berubah. Pagi itu seperti biasa, aku datang lebih awal ke kantor. Jihun belum tiba, namun suasana terasa berbeda. Sekretaris divisi legal terlihat mondar-mandir dengan berkas bertumpuk, dan bagian PR sibuk menelepon media. Ada bisik-bisik yang tak biasa, tapi tak ada yang memberitahuku apapun. Pukul 10 tepat, aku dipanggil ke ruang rapat eksekutif untuk membantu menyiapkan proyektor dan dokumen. Yang tidak kukira adalah, begitu aku membuka pintu, kulihat Madam Choi, Ibunda Jihun, sudah duduk anggun di kursi utama, mengenakan hanbok modern berwarna biru keperakan. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda berparas cantik dengan gaun putih elegan dan senyum yang nyaris seperti topeng. Ah, ini sekretarisnya, ujar Madam Choi padaku dengan senyum dingin. Cepat siapkan presentasi untuk media. Hari ini hari besar. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, pintu terbuka lagi. Jihun masuk, langkahnya terhenti saat melihatku. Tatapan kami bertemu, lalu dia segera mengalihkan pandangannya. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Jihun, suara ibunya, penuh tekanan. Temui Kang Seora, dia akan menjadi tunanganmu. Dunia terasa seperti pecah. Mataku terbelalak, nafasku tercekat. Tapi aku tetap berdiri di sana, menahan getar tangan dan amukan hati yang nyaris meledak. Seora mengulurkan tangan pada Jihun. Ia tersenyum seolah ini semua adalah kisah cinta sempurna yang sedang berjalan sesuai naskah. Jihun hanya menatap tangannya dan tak menyentuhnya. Aku ingin berlari keluar ruangan, tapi kakiku seolah terpaku. Aku tak bisa pergi, tak bisa menangis, tak bisa bertanya, karena aku cuma sekretarisnya. Sore hari, ia menyusulku ke ruang kerja. Semua karyawan sudah pulang. Gedung mulai sunyi. Aku duduk di kursiku, menatap berkas dengan paksa agar terlihat sibuk, meski mataku sembab. Biarkan aku menjelaskan, katanya. Aku menatapnya, lalu berdiri. Menjelaskan, suaraku serak, bahwa kamu dilamar atas nama keluargamu, dan kamu diam saja. Aku tidak menyetujuinya. Aku bahkan tak tahu mereka akan mengumumkannya hari ini. Semua ini rencana ibu. Dia sakit. Suyean. Dia ingin melihatku menikah sebelum operasinya. Aku menggeleng pelan. Kenapa kamu tak bicara? Kenapa kamu tak hentikan semuanya saat di ruangan itu? Dia menggenggam tanganku, karena aku takut kalau aku melawan saat itu, ibu bisa kehilangan harapan hidup. Tapi dengar aku tidak mencintai Seora. Aku mencintaimu, hanya kamu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan kalimat yang sudah mengendap terlalu dalam. Lalu aku ini siapa? Jihun, wanita yang kamu cintai. Tapi kamu sembunyikan. Dia tak menjawab, hanya memelukku dalam diam. Tapi untuk pertama kalinya, pelukannya tak memberiku kehangatan.
Yang kurasakan hanyalah dingin dari kenyataan yang selama ini kutolak. Aku pulang malam itu dengan tubuh lengkap, tapi hati yang tak lagi utuh. Di dalam taksi, aku duduk memeluk tas kerjaku seperti pelampung di tengah badai. Di luar jendela, lampu kota Seoul gemerlap seperti biasa, seolah tak peduli bahwa dunia seseorang baru saja hancur. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan mematikan lampu. Kegelapan justru terasa lebih jujur daripada cahaya. Ponselku terus bergetar. Ji-hun mengirim pesan demi pesan. Maafkan aku sedang berusaha menyelesaikan ini. Tolong tunggu aku. Tapi aku tak membalas satupun. Kata-katanya tak lagi bisa mengobati luka yang perlahan kubiarkan terbuka. Hari-hari berikutnya, aku menjalani pekerjaan dengan wajah yang kutempel seperti topeng porselen. Diam, tenang, dan rapuh. Setiap kali melihat Ji-hun di kantor, aku menjaga jarak. Bahkan saat hanya kami berdua di ruangan, aku tak lagi menutup pintu, tak lagi menarik tirai. Tak ingin menciptakan ruang rahasia yang dulu terasa seperti rumah. Sampai suatu siang, sebuah pesan dari salah satu staf PR membuatku membeku. Undangan acara pertunangan CEO kita sudah disebar. Acaranya minggu depan. Kamu akan ikut, kan? Aku nyaris menjatuhkan ponselku di mejaku. Tanganku menggenggam ballpoint erat-erat hingga ujung jariku memucat. Beberapa menit kemudian, Ji-hun muncul di depan mejaku. Su-yeon, kita perlu bicara. Aku berdiri. Tidak perlu, aku sudah tahu semuanya. Dengar, aku tidak ingin ini terjadi. Tapi ibu, dia, suara Ji-hun tercekat. Matanya menatapku penuh luka. Ibuku akan menjalani operasi besar dalam 2 minggu. Dia percaya pernikahan ini akan jadi semangat hidupnya. Aku tertawa kecil pahit. Jadi kamu akan menikahi seseorang yang tidak kamu cintai. Demi menyenangkan ibumu yang bahkan tidak tahu aku ada. Ini hanya sementara, katanya cepat. Setelah ibu pulih, aku akan selesaikan semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Matanya yang dulu jadi tempatku berlindung kini hanya menyisakan tanya. Lalu selama itu, aku harus menjadi apa? Ji-hun, dia tak menjawab. Malamnya, aku menatap cermin di kamar. Wajahku terlihat tenang, terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku mengajukan pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan sebelumnya. Apa aku hanya bagian dari hidupnya yang bisa disembunyikan, dibatalkan, dan diganti sesuai keadaan? Aku tahu, jawabannya mungkin tak akan pernah datang. Tapi satu hal mulai tumbuh dalam hatiku. Jika dia tak bisa memilihku di hadapan semua orang, mungkin aku harus mulai memilih diriku sendiri. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku masih datang ke kantor, masih menyajikan kopi pagi seperti biasa, masih menyusun laporan keuangan dengan rapi. Tapi ada yang berbeda. Aku berhenti berharap. Aku berhenti memandangi pintu ruangannya dengan harapan ia akan keluar dan mengatakan, aku membatalkan semuanya. Aku berhenti menanti pesan larut malam yang dulunya membuatku tersenyum. Aku mulai menghapus semua foto kami di ponselku bukan karena aku membencinya, tapi karena aku ingin belajar melepaskan. Namun kenyataan tak semudah niat. Sebuah foto pertunangan Ji-hun dan Seora mulai tersebar di media. Posenya sempurna. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum seperti sepasang kekasih sejati. Di belakang mereka, Madam Choi tampak bahagia. Dan aku sedang berada di toilet kantor saat melihatnya. Duduk di lantai dingin, menahan isak agar tak terdengar. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang larut malam, aku menerima email yang tak biasa. Pengirimnya adalah seorang kenalan lama dari kampus, Direktur HR di sebuah perusahaan farmasi berskala nasional. Kami sedang membuka posisi Executive Assistant untuk CEO baru kami. Namamu direkomendasikan oleh profesor lama kita. Jika kamu tertarik, mari bicara. Awalnya aku ragu, tapi malam itu, aku berdiri di depan cermin lagi, memandangi pantulan wanita yang mulai kehilangan dirinya sendiri. Ini bukan tentang pelarian, gumamku pelan. Ini tentang kesempatan untuk berdiri kembali. Keesokan harinya, Ji-hun memintaku menemaninya ke lokasi pembangunan kantor cabang baru. Kami berada dalam mobil berdua, seperti dulu, tapi keheningannya tak lagi hangat. Aku tahu kamu marah, katanya sambil menatap ke jalan. Tapi tolong, bertahanlah sebentar lagi. Aku menghela napas. Bertahan sampai kapan? Sampai kamu berdiri di altar bersamanya. Setelah itu semua selesai, aku akan menceraikannya. Potongku lirih, dan hidup dengan wanita yang kamu sembunyikan selama bertahun-tahun. Dia tak bisa menjawab, hanya memejamkan mata sejenak, seperti seseorang yang lelah dengan dirinya sendiri. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku yang sudah tak terasa seperti rumah kedua. Aku membuka email balasan, mengetik perlahan. Saya tertarik dengan tawaran Anda.
kapan kita bisa bertemu untuk wawancara? Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, aku tekan tombol kirim. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti punya kendali atas hidupku lagi. Aku tahu ini baru awal, tapi untuk bisa meninggalkan bayangan seseorang, aku harus berani menyalakan cahayaku sendiri. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi sekretaris CEO Hansol Group, aku mengenakan blazer berwarna krem muda bukan hitam formal seperti biasanya. Ada sesuatu dalam diriku yang terasa berbeda. Bukan sekadar baju baru, tapi energi baru. Aku bukan lagi perempuan yang diam di balik tirai ruang kaca. Aku sedang bersiap melangkah keluar dari bayangan. Wawancara dijadwalkan pukul 10 di gedung tinggi milik Mire Biotech, perusahaan farmasi inovatif yang sedang naik daun. CEO barunya Park Jin-woo terkenal muda, cerdas, dan rendah hati. Nama yang sedang banyak dibicarakan di media bisnis. Aku tiba tepat waktu. Para staf menyambut ramah. Kantornya tidak semewah Hansol Group, tapi atmosfernya terasa jauh lebih ringan. Di ruang tunggu, aku menarik napas dalam-dalam. Bukan karena gugup, tapi karena ini adalah pertama kalinya aku melangkah untuk diriku sendiri. Saat pintu dibuka dan aku dipersilakan masuk, aku langsung disambut dengan senyuman hangat dari pria berjas biru muda. Han Suyean. Ya, katanya sambil berdiri menyambutku. Saya Jin-woo. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Wawancara berjalan alami. Ia tidak banyak bertanya soal teknis, karena ia sudah tahu semua dari CV dan rekomendasiku. Yang ia tanyakan justru hal sederhana. Apa yang kamu cari dalam pekerjaan ini? Aku terdiam sejenak, lalu ku jawab pelan, tempat di mana aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku, tanpa harus menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Dia mengangguk, jawaban yang jujur, aku suka itu. Sore harinya, saat aku kembali ke kantor Hansol, langkahku terasa lebih ringan meski aku belum memberitahu siapapun tentang wawancara tadi. Tapi rupanya, aku tak perlu memberitahu, karena seseorang sudah mengetahuinya. Kenapa kamu pergi ke Mire Biotech? Tanya Ji-hoon tiba-tiba saat aku masuk ruangannya untuk membawa laporan. Suaranya pelan, tapi tegang. Aku terdiam. Kamu mengikutiku. Aku punya koneksi di sana. Mereka memberitahuku. Ia berdiri, menatapku dengan mata yang tak biasa. Ada gugup, marah, dan takut. Kamu mau meninggalkanku? Tanyanya. Bukan kamu. Jawabku pelan. Aku hanya sedang berusaha meninggalkan diriku yang selalu bersembunyi. Aku ingin hidup yang nyata. Ji-hoon, bukan hubungan di balik tirai. Dia melangkah mendekat. Tapi aku mencintaimu. Aku tersenyum pilu. Cinta bukan tentang perasaan saja, tapi tentang pilihan. Dan kamu tidak pernah benar-benar memilihku. Malam itu, saat aku duduk di halte bus dengan blazer krem dan map lamaran kerja di pangkuanku, aku merasa kehilangan. Tapi bukan karena Ji-hoon. Aku kehilangan versi diriku yang dulu yang selalu menunggu. Selalu berharap. Selalu diam. Dan entah kenapa, aku tak ingin menemukannya lagi. Namun yang tak pernah kukira, dia justru mencariku lebih dulu. Keesokan harinya, di tengah tumpukan pekerjaan terakhirku di Hansol, aku dipanggil ke ruang rapat utama. Biasanya, rapat itu hanya untuk dewan direksi. Tapi hari ini, aku duduk di sana bersama Ji-hoon, ibunya, dan para eksekutif utama perusahaan. Ada pengumuman penting, ujar Nae, Han, ibunda Ji-hoon. Dengan senyum angkuh, hatiku langsung mencelos. Aku akan mengumumkan tanggal pernikahan Ji-hoon dengan Han Yura, putri dari pemilik Hando Group, tepat 3 bulan dari sekarang. Ucapnya, penuh percaya diri. Tanganku mengepal di bawah meja. Sementara semua orang bertepuk tangan, aku hancur dalam diam. Ji-hoon tidak melihat ke arahku sedikit pun. Bahkan setelah semua orang meninggalkan ruang rapat, dia tetap membisu. Dan ketika akhirnya tinggal kami berdua, aku hanya bisa bertanya satu hal. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Dia menunduk. Karena aku tahu kamu akan pergi kalau aku bilang. Mataku basah. Dan kamu pikir aku akan tetap tinggal setelah ini? Ji-hoon mendekat, memegang lenganku. Aku tidak punya pilihan. Suyean, ini perintah ibu. Ini demi perusahaan. Demi semua yang kubangun. Aku tersenyum kecil. Pahit. Dan aku, apa aku bukan bagian dari semua yang kamu bangun? Dia menggenggam erat tanganku. Tapi kali ini, hatiku tidak lagi tergenggam. Malam itu, aku berdiri di depan kaca jendela apartemenku yang kecil. Ponselku berdering nomor tadi kenal. Apa ini Han Suyean? Suara di seberang terdengar. Tenang, saya dari Mire Biotech. Kami ingin menawarkan posisi Head Executive Assistant kepada Anda. Anda diterima. Air mataku jatuh pelan. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena akhirnya, ada yang memilihku tanpa syarat.
Aku menatap langit malam. Dulu aku percaya Ji-hoon adalah satu-satunya cahaya di hidupku. Tapi sekarang aku tahu, cahaya itu selalu ada di dalam diriku sendiri. Namun sebelum aku benar-benar pergi, masih ada satu hal yang harus kulakukan. Kupijak kembali lantai dingin gedung Hansol untuk terakhir kalinya. Hari itu, aku datang bukan sebagai asisten pribadi Cheo, bukan sebagai kekasih rahasia, dan bukan sebagai wanita yang menunggu untuk dipilih. Tapi sebagai aku Han Suyeon yang ingin mengucapkan selamat tinggal. Dengan kepala tegak, kantor Ji-hoon sepi. Namun saat aku membuka pintu, dia berdiri di sana. Seperti sudah tahu aku akan datang. Kau akan pergi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Minggu depan, aku mulai di tempat baru. Matanya menatapku. Lama, seolah ingin merekam setiap inci wajahku untuk terakhir kalinya. Kau tahu, aku ingin menghentikanmu. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tahu aku tak punya hak. Aku tersenyum lirih. Kamu selalu punya hak, Ji-hoon, tapi kamu memilih tidak menggunakannya. Dia melangkah mendekat. Kalau aku melepaskan semua ini, posisiku, perusahaanku, bahkan ibuku, apa kamu akan tetap tinggal? Pertanyaan itu menusukku lebih dari apapun. Aku menarik napas dalam. Mungkin, tapi kamu tak akan pernah benar-benar bahagia kalau memilihku dengan mengorbankan segalanya. Dan aku tak ingin jadi alasan kamu hidup dalam penyesalan. Sesaat kami hanya saling diam. Suasana antara kami terasa seperti ujung dari musim gugur indah, tapi penuh perpisahan. Lalu aku menyerahkan kotak kecil padanya. Di dalamnya ada bros yang pernah ia berikan padaku, benda yang selalu kusimpan diam-diam di saku jas kerja. Ini bukan milikku lagi, ucapku, lalu berbalik meninggalkannya. Dengan langkah paling berat yang pernah kulakukan dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, saat aku berkemas, seorang kurir mengantarkan bingkisan, tanpa nama, tanpa catatan. Isinya, sebuah dokumen tanah dan catatan kecil dengan tulisan tangan. Ji-hoon, di tempat ini, aku ingin memulai ulang segalanya. Jika kamu masih bersedia, tapi jika tidak, tempat ini milikmu. Gunakan untuk hidup yang kamu impikan. Karena kali ini, aku memilih kamu. Bahkan jika hanya dari jauh, aku menutup mataku. Tangisku tumpah tanpa bisa ditahan. Karena cinta sejati terkadang bukan tentang memiliki, tapi tentang melepas. Dengan tulus. Tapi, apakah aku sungguh bisa pergi tanpa menoleh ke belakang? Pertanyaan itu terus menggema di pikiranku saat aku berdiri di depan gerbang tanah kosong yang telah menjadi milikku atau mungkin milik kami. Jika aku memutuskan untuk kembali, angin pagi membawa aroma tanah basah dan harapan yang belum selesai. Aku berdiri di sana, memandangi sebidang tanah itu, membayangkan rumah kecil dengan taman lavender seperti yang pernah aku ceritakan padanya. Ternyata, dia benar-benar mendengarkan. Meski saat itu kami hanya dua orang yang saling bersembunyi di balik peran. Tapi cinta tak bisa tumbuh di tanah yang dulu penuh luka. Itulah sebabnya aku kembali ke Seoul. Bukan untuk meminta, tapi untuk memastikan bahwa jika aku benar-benar pergi, itu karena aku selesai, bukan karena aku kalah. Saat aku tiba di lobi gedung Hansol, semua mata tertuju padaku. Mereka terdiam. Mungkin mengira aku akan mengemis kembali ke pelukan masa lalu. Namun aku hanya tersenyum sopan. Melangkah ke lantai atas tempat Ji-hoon berada. Pintu ruangannya terbuka. Dan di sana, duduklah Ji-hoon. Tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya, duduk Yura, wanita yang sekarang sah menjadi istrinya. Aku tak bisa bernapas sejenak. Tapi Ji-hoon langsung berdiri. Suyeon, kenapa kamu datang? Tanyanya. Wajahnya tercengang namun tak sepenuhnya bahagia. Yura menatapku, tidak lagi dengan sikap meremehkan, melainkan ketegangan dan rasa bersalah. Aku datang, bukan untuk merebutmu, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang bukan milikku lagi, kataku, sambil meletakkan kembali dokumen tanah itu di mejanya. Ji-hoon, aku akan baik-baik saja, lanjutku. Sekarang giliran kamu untuk bahagia. Dengan pilihan yang kamu buat sendiri. Dia berjalan mendekat. Matanya basah, tapi aku belum memilih. Aku kehilangan semuanya sejak kamu pergi. Aku tersenyum tipis. Maka belajarlah memilih bukan karena tekanan, tapi karena keberanian. Aku membalikan badan dan berjalan keluar. Mungkin untuk terakhir kalinya. Namun, belum sempat aku mencapai lift, suara langkah tergesa menghentikanku. Suyeon, tunggu, teriak seseorang. Bukan Ji-hoon, Yura. Dia berdiri di hadapanku. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tak bisa menggantikanmu, tapi aku ingin kamu tahu. Aku tak akan menahannya kalau dia lebih memilihmu. Aku menatapnya dalam diam, karena di balik hatinya yang dulu kuanggap dingin, ternyata ada luka yang sama. Cinta segitiga ini tak hanya menyakitiku, tapi juga dia.
Aku terdiam di depan Yura. Tak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, kami berdiri bukan sebagai saingan, tapi sebagai dua wanita yang sama-sama mencintai laki-laki yang sama. Dan sama-sama terluka. Terima kasih sudah jujur, kataku lirih. Mungkin, selama ini kita semua cuma korban dari pilihan yang tak pernah benar-benar kita buat. Yura mengangguk pelan, lalu mundur selangkah. Aku tak ingin menang dengan cara menyakiti. Tapi aku juga tak sanggup kalah tanpa tahu alasan. Aku menghela napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan lagi musuh. Saat aku kembali ke apartemen kecilku malam itu, lampu ruang tamu menyala. Aku merasa heran, aku yakin sudah mematikannya sebelum pergi. Dan di meja, ada sebuah kotak kecil dengan amplop bertuliskan namaku. Tulisan tangan itu, aku kenal betul. Tangan Ji-hoon, dengan jantung berdebar. Aku membuka kotaknya, isinya sebuah gelang perak dengan gantungan kecil berbentuk lavender, dan sepucuk surat yang telah menguning sedikit di tepinya. Suyeon, jika kamu membaca ini, berarti aku gagal menahanmu untuk pergi. Tapi aku ingin kamu tahu, tanah itu bukan hadiah untuk membuatmu tetap di sisiku. Itu adalah bukti bahwa aku pernah mencintaimu dengan seluruh nyali yang aku miliki. Maaf, karena aku tidak cukup kuat untuk memilihmu. Tapi kalau suatu hari kamu kembali, dan masih ada ruang di hatimu untukku, aku akan menunggu. Tak peduli berapa lama. Ji-hoon, aku menahan napas, menekan surat itu ke dada. Perasaan yang selama ini kutekan mulai pecah. Dia tidak melupakanku, bahkan saat menikahi wanita lain. Tapi, haruskah aku kembali? Atau justru aku harus menjaga jarak demi semua yang sudah terjadi? Keesokan harinya, tanpa kusadari, langkahku membawaku ke tempat pertama kami bertemu, teras kafe kecil di Gangnam, di mana dulu aku tersandung kopi dan dia menyodorkan tisu dengan canggung. Dan, di sana, dia berdiri, tanpa dasi, tanpa jas, hanya Ji-hoon, pria yang dulu mencintaiku secara diam-diam. Tatapan kami bertemu, dunia mendadak sunyi, dan akhirnya, dia bicara. Aku sudah melepaskan semuanya, perusahaan, bahkan pernikahan itu. Aku terbelalak. Apa maksudmu? Yura pergi. Dia tahu hatiku tak pernah benar-benar jati miliknya. Katanya dengan suara berat. Aku tak mau hidup dengan penyesalan. Aku terpaku. Dan sekarang, aku hanya ingin tahu satu hal. Masih adakah ruang itu? Di hatimu? Aku menggigit bibir, menahan air mata. Mungkin cinta memang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi yang kupelajari adalah cinta yang baik bukan yang memaksa, melainkan yang menunggu dengan sabar. Dan jujur, aku menatap Ji-hoon lama sekali. Hatinya yang dulu begitu jauh, kini berdiri hanya sejengkal dariku. Tapi waktu telah mengubah banyak hal termasuk aku. Ruang itu masih ada, kataku pelan. Tapi tak lagi sama seperti dulu. Ji-hoon menunduk sejenak. Mungkin ia berharap jawaban yang lebih manis. Tapi aku tak ingin membangun kembali sesuatu di atas luka yang belum sembuh. Aku butuh waktu. Lanjutku, bukan untuk melupakan, tapi untuk memastikan bahwa yang kita bangun nanti bukan hanya sekadar penyesalan. Ji-hoon tersenyum pahit, tapi mengangguk. Aku akan menunggumu, Suyeon. Kali ini tanpa syarat. Hari-hari setelah pertemuan itu, terasa hening. Aku kembali fokus pada pekerjaan kecilku, mulai menulis cerita yang selama ini hanya tersimpan dalam catatan laptop. Tentang cinta yang tak sempurna, tentang kehilangan yang justru menyembuhkan. Sementara itu, kabar perceraian Ji-hoon dan Yura mulai tersembah. Banyak yang berspekulasi, menghujat, bahkan mengasihani. Tapi anehnya, mereka tak peduli. Untuk pertama kalinya, Ji-hoon hidup tanpa citra yang harus dia lindungi. Sore itu, aku menerima undangan dari tempat Ji-hoon dulu ingin membangun pusat baca untuk anak-anak. Ternyata tanah yang ia berikan padaku telah ia kembangkan diam-diam. Tapi bukan sebagai simbol cinta, melainkan sebagai bukti dari janji pada dirinya sendiri, bahwa ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Aku datang, duduk di bangku kayu dekat jendela, melihat anak-anak tertawa sambil memegang buku. Dan di ujung ruangan, dia berdiri, tanpa seragam eksekutif, hanya kaos putih dan senyum lega. Kami saling pandang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku menghampirinya. Tak ada kalimat manis, tak ada drama besar, hanya satu kalimat sederhana yang akhirnya keluar dari bibirku. Kalau kamu masih bersedia, mungkin kita bisa mulai dari awal. Sebagai dua orang biasa, bukan CEO dan asisten. Matanya bergetar, bukan sebagai mantan, tunangan dan kekasih yang dikhianati. Aku menggeleng, bukan, tapi sebagai dua hati yang pernah patah, tapi kini saling belajar kembali berdetak. Dan di tengah suara anak-anak membaca nyaring,
Tangan kami akhirnya saling menggenggam, dan untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa utuh bukan karena kebutuhan, bukan karena status, tapi karena kami memang memilih satu sama lain. Dengan kesadaran penuh dan hati yang telah melalui badai, hari itu menjadi titik baru bagi kami. Tidak ada pelukan dramatis atau ciuman romantis seperti di drama televisi. Hanya senyum dan janji dalam diam bahwa kami akan menata ulang cerita ini dengan langkah yang lebih jujur. Beberapa hari kemudian, Ji-Hun datang ke flat mungilku, membawa 2 cangkir kopi hangat dan 1 kantong plastik berisi buku-buku yang dulu sempat aku titipkan padanya. Aku nemuin ini di gudang kantorku, katanya. Kupikir kamu ingin menulis lagi. Aku tersenyum kecil. Sudah mulai, tapi menulis tentang cinta rasanya butuh keberanian yang besar. Ia tertawa kecil, duduk di lantai dekat jendela. Berarti kita sama. Membangun cinta juga butuh keberanian, terutama setelah tahu seberapa besar rasanya kehilangan. Obrolan kami mengalir seperti sungai. Tenang, tidak ada luka yang dibuka paksa. Hanya saling mengerti bahwa masing-masing telah jatuh dan kini sedang belajar berdiri lagi. Tapi bukan berarti segalanya mudah. Aku tahu, masih ada mata yang mengawasi kami. Yura belum benar-benar pergi dari hidup Ji-Hun. Walau secara hukum mereka telah berpisah, namun hubungan sosial dan politik keluarga mereka masih saling terikat. Dan hari itu pun datang. Ibu Ji-Hun datang menemuiku, sendiri, di depan tempat. Baca anak-anak yang sedang kami bangun bersama. Anak muda, katanya dingin. Kau pikir cinta saja cukup untuk membangun masa depan dengan seseorang seperti Ji-Hun? Aku berdiri diam, menahan napas. Dia bisa memilih kembali ke keluarganya dan jadi pewaris yang kuat, atau bersamamu dan hidup dalam bayang-bayang hinaan. Aku tak menjawab, hanya menatap matanya dan bertanya dalam hati apa cinta kami benar-benar sepadan dengan semua pertaruhan ini. Saat malam datang dan Ji-Hun menemuiku, aku hanya berkata, kalau kau harus memilih antara diriku dan dunia yang sudah menantimu kembali, aku tak akan menahannya, karena aku mencintaimu cukup untuk membiarkanmu bahagia. Meski bukan denganku, namun saat itu juga ia memegang tanganku lebih kuat dari sebelumnya. Kalau aku harus memilih dunia, maka aku akan membangunnya ulang tanpa syarat, dan kamu di dalamnya. Kata-kata Ji-Hun masih menggema di telingaku saat kami berdiri di bawah langit malam yang hening. Tidak ada suara lain, hanya detak jantung kami berdua berpadu dalam keyakinan yang perlahan tumbuh kembali. Tapi kata-kata itu tidak sekadar janji romantis. Keesokan harinya, Ji-Hun mengundurkan diri dari dewan utama perusahaannya. Sebuah keputusan yang menghebohkan dunia bisnis dan keluarga besar Chai. Ibunya pingsan saat mendengar kabar itu. Para pemegang saham panik. Namun Ji-Hun tak goyah. Aku ingin memulai perusahaan baru dari bawah. Dengan nilai-nilai yang aku percaya. Tanpa tekanan, tanpa topeng, ujarnya saat wawancara khusus di televisi. Dan ya, aku sedang mencintai seseorang yang bukan pilihan siapapun kecuali hatiku sendiri. Aku menyaksikannya dari balik layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Rasanya mustahil, tapi nyata. Namun, badai belum selesai. Sore itu, Yura datang ke toko bukuku. Dia tidak datang dengan amarah, melainkan dengan air mata. Aku bukan korban, dan kamu bukan musuhku, katanya lembut. Kita hanya 2 perempuan yang mencintai orang yang sama, di waktu yang sama, tapi dengan cara berbeda. Aku menggigit bibir, tidak tahu harus menjawab apa. Namun kalimat terakhirnya membuat dadaku sesak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Ji-Hun layak mendapatkan cinta yang tidak membuatnya harus meninggalkan segalanya. Jangan hancurkan dia. Perkataannya menancap dalam. Di malam yang sama, aku memutuskan pergi tanpa pamit. Aku hanya meninggalkan 1 surat di meja kerja Ji-Hun. Jika cinta ini membuatmu kehilangan segalanya, mungkin aku bukan jawaban yang kau cari. Tapi jika suatu hari kamu membangun duniamu sendiri, dan masih menyisakan 1 ruang kecil untukku di sana, maka aku akan kembali, tanpa ragu. Aku pergi ke kota kecil di pinggir laut membuka perpustakaan anak dan hidup dalam diam. Tak ada kabar dari Ji-Hun, tapi setiap pagi, aku tetap menyeduh 2 cangkir teh, dan menyimpan 1 untuk dia yang belum kembali. Hingga suatu pagi, aku menemukan secari kertas kecil terselip di rak buku anak-anak, dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Apakah kursi di sebelah cangkir teh itu masih kosong untukku? Aku terdiam, nafasku tercekat, jantungku berdetak cepat. Saat menoleh ke pintu, Ji-Hun berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Tak ada jas CL, tak ada aura pemilik perusahaan, hanya seorang pria yang mencari rumah dalam keheningan. Aku datang karena aku sudah membangun dunia itu. Tapi ternyata
Tanpamu di dalamnya, dunia itu tetap kosong. Langkahku tak bisa ku cegah lagi. Aku berlari menghampirinya. Seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumah setelah tersesat terlalu lama. Kami berpelukan. Hangat, pelan, lama. Bagaimana kamu menemukanku? Bisikku. Dia tersenyum. Kamu lupa, kamu pernah bilang, jika kamu bisa memilih tempat untuk hidup, itu adalah kota kecil yang punya laut, perpustakaan, dan bau teh setiap pagi. Aku tertawa kecil, menahan air mata yang tak bisa dihentikan. Di sore harinya, kami duduk berdampingan, menyeduh teh berdua. Kali ini benar-benar berdua, bukan lagi rahasia, bukan lagi bayang-bayang. Beberapa bulan kemudian, perpustakaan kecil itu berubah menjadi tempat komunitas anak dan remaja, didukung oleh yayasan pendidikan milik Jihun yang baru ia dirikan. Ibunya, beliau datang ke pernikahan kecil kami dengan air mata dan senyum sekaligus. Di tengah pidatonya, beliau berkata, jika cinta bisa membuat anak saya menjadi manusia yang lebih utuh, maka saya tidak pernah salah melepaskan keinginan saya sendiri. Yura, dia membuka galeri seni di Paris, dan kami tetap saling mengirim kartu pos setiap musim. Dan aku masih menyeduh 2 cangkir teh setiap pagi. Tapi kini, 1 cangkir itu tak lagi kosong. Kini, aku bukan lagi kekasih rahasia. Aku adalah bagian dari dunia yang kami bangun bersama, dunia yang dimulai dari luka, namun berakhir dalam cinta.